Der, sini Der. Ada apa, Jeff? Lu gue tantang nge-track. Kalau gue kalah, motor gue buat kado spesial ulang tahun lo. Oke, Jeff. Malam ini, motor lu ada di genggaman gue. Setuju? Jangan sayang. Udah. Jangan. Udah. Lagi mabuk tuh kalau kenapa-napa gimana? Lu turun. Mampus lo. Mas, teman lo nih. Bukan teman saya. Ya Allah. Kenapa sih Mama masih nggak percaya sama aku? Udah deh, Mah. Aku berhenti kuliah aja. Percuma. Sayang, bukannya Mama nggak percaya sama kamu. Tapi baru 2 hari yang lalu kamu minta uang 10 juta. Itu pun Mama nggak tahu uang itu kemana. Sekarang gini aja deh, Mah. Mama ngasih apa nggak sih? Jadi kamu benar-benar butuh uang 30 juta itu? Kan dari kemana aku udah ngomong, Mah. Derry. Ya udah deh, nanti Mama transfer uangnya ya. Siapa sih ganggu aja? Itu si George. Jos, masuk. Tadi dia SMS aku mau datang ke sini. Pacar lu keluar dulu. Ci, lu keluar bentar dong. Ya, emang kenapa sih? Kalau lu nggak mau keluar, lu pulang aja deh, pulang. Ih, Mana uangnya? Nih, gue ada 30 juta. Malam ini kita udah bisa ngambil barangnya.
Untung aja lo dapet duitnya. Usaha ini harus jalan terus. Ntar kita dapat paket apa aja? Kayak biasa, sabu, ganja, sama enek. Ya udah, gua percaya sama lo. Puter deh tuh modal. Tenang aja. Pak, tadi siang Mama transfer lagi ke rekeningnya Dery. Berapa, Ma? 30 juta. 30 juta? Buat apa dia uang sebanyak itu? Katanya sih untuk bayar uang kuliah. Bayar kuliah sekarang mahal sekali ya. Semester pertama aja segitu. Lalu bagaimana dengan semester berikutnya? Mama percaya kalau dia buat bayar kuliah. Kalau Mama nggak percaya nanti dia ngamuk. Papa benar-benar tidak ngerti dengan anak yang sekarang. Mudah-mudahan saja uangnya tidak digunakan untuk hal yang aneh-aneh. Wih, cakep banget tuh. Lu kenal nggak sama cewek itu? Gua kenal. Naksir lo. Dia cewek si Indra. Mendingan jangan deh. Ntar kita urusan lagi sama gengnya dia. Kenapa? Takut lu ya? Takut? Gua takut kalau sama setan doang. Ya udah, kalau gitu bantuin gua dong kenal sama dia. Payah lo. Duluan ya? Apa ya lo ah? Udah biar gue aja yang gerak. Hei, gadis, mau kemana sih? Jangan kurang ajar ya. Bos gue tuh mau kenal sama lo ya. Gue bilangin Indra buat tau rasa. Jual mahal banget sih. Lepasin. Nggak usah galak dong sayang. Lepasin gue. Brengsek kamu ya. I love you, darling. Gila, jadi juga. Apa gua bilang? Gua berani nggak? Berani nggak? Berani. Gua juga ikutan tuh. Lihat aja lu sama gue. Ayo, Indra. Nekat lu Jok ya. Gangguin cewek gue. Ampun, Dra. Bukan gue yang gangguin cewek lo. Itu Farhan. Dia disuruh sama Dery. Lu atau bukan, yang pasti itu geng lu. Separat lu. Aduh, Ampun, Dra. aduh sakit ya. Kasian. Makanya jangan kurang ajar. Bilang sama dia, jangan ganggu gue dan jangan ganggu cewek gue. Iya, Dra. Bilang sana. Brengsek lo. Jos, Indra udah megang kampus ini. Dan anak-anak dapat barang dari dia. Lu bisa nggak nyingkirin dia dari kampus ini? Bisa nggak, Jos? Gue usahain. Gue akan buat bisnis kita ini meluas. Dan lu harus bisa ngembalin duit gue secepatnya, Jos. Beres-beres. Nanti gue atur semuanya. Jok! Kenapa lu, Jok? Gue disiksa. Indra, gue mampusin juga mereka sekarang. Jos! Gimana? Beres, bos. Mau apa lu? Lu jangan cuma berani main keroyokan ya. Terus lu mau apa? Ini mau gua. Macam-macam sama gue lagi ya. Saya nih, ha? Kok lu tahu kita deh? Jadi Papa udah nggak percaya sama anak sendiri, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Entar Papa sendiri yang tahu akibatnya. Bukan begitu maksud Papa, Der. Papa hanya wanti-wanti sama kamu. Jangan mentang-mentang Papa bisa menyediakan uang buat kamu. Kamu bisa minta uang seenaknya aja sama Mama. Kamu harus ingat, Der, bahwa uang itu tidak begitu saja jatuh dari langit. Tapi Papa harus putar otak banting tulang untuk mendapatkannya. Papa mohon, kamu hargai pengorbanan Papa, Der. Oh, jadi Papa pikir selama ini aku nggak menghargai jerih payah Papa? Iya, Pak? Dery, ini barang apa? Bina menemukan barang ini di kantong celana kamu yang kotor.
Jadi, kamu memakai barang haram ini? Iya. Pak, jangan berpikiran negatif dulu dong sama Derry. Ini barang bukti milik teman Derry yang lagi make Pak di kampus. Asal Papa dan Mama tahu, aku jadi ketua pemberantasan narkoba di kampus. Demi Allah, aku berani sumpah. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi pada diri anakku ini? Dia begitu berani bersumpah demi kitabmu. Apa benar dia bersumpah palsu? Hamba mohon, janganlah engkau mengazabnya dengan siksamu, ya Allah. Ya, Derry, Mama percaya. Kamu nggak usah sumpah-sumpah dengan Al-Quran. Nggak baik. Ini Derry lakukan biar Papa dan Mama percaya sama Derry. Derry nggak bohong, Pak, Ma. Dan kalau Derry bohong, Derry pasti celaka. Papa percaya sama kamu. Papa minta maaf kalau telah membuat kamu emosi. Maafin Derry juga, Pak, Ma. Derry lagi banyak tugas kuliah di kampus. Jadi Derry cepat emosi. Goblok. Kok sama kertas saja takut sih? Dasar orang-orang kuno. Kamu perlu 5 juta ya? Iya, Pak. Ya, tapi kalau misalnya Papa nggak ada, nggak apa-apa kok, Pak. Nggak usah dipaksa. Kalau demi kuliah kamu, Papa akan bela-belain. Ma, tolong ambilin uang Papa di tas 5 juta, Ma. Yes, rencana rujukan sama Cid jadi deh ntar malam. Teman-teman, di sini kita memang nggak bawa kado spesial, kue tart atau lilin. Tapi gua bawa lilin spesial buat lu. Maka dari itu, tiup lilinnya. Ayo dong, juga. Tiup, tiup, tiup. Oke. Matul tay saya. Papa jangan percaya begitu saja sama Derry. Saya yakin dia melakukan penyimpangan. Gak mungkin. Manusia mana yang berani bersaksi demi Al-Quran untuk menyatakan kebenarannya? Tapi itu semuanya bohong. Kita semuanya dibohongin. Mama jangan bicara sembarangan ya. Atau jangan-jangan Mama iri dengan anak kita sendiri. Karena Derry begitu mudah mendapatkan uang dari kita. Iya. Aku jadi curiga sama kamu, Pak. Curiga. Iya, aku curiga. Kamu sengaja nggak mau repot-repot mikirin anak. Supaya kesenangan kamu di luar sana nggak ketahuan, iya kan? Kamu menuduh saya berbuat yang enggak. Iya, buktinya kamu udah nggak peduli lagi sama Derry. Benar kan? Pasti Papa menyimpan sesuatu di luar sana. Kamu udah gak setia lagi sama keluarga, Nyoto. Persetan semuanya. Papa juga berani bersumpah demi Al-Quran untuk menghadapi segala tuduhanmu yang berlebihan itu. Dasar perempuan rumahan. Pa! 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 Aduh! Pa! Ya Allah, Ibu! Pak! Tolong, Pak! Bu! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagaimana istri saya, Dok? Istri Anda mengalami stroke. Jiwanya sungguh sangat terguncang. Apakah bisa normal kembali? Kita berharap semoga istri Anda tidak mengalami kelumpuhan. Papa,
Semua ini gara-gara aku. Mama nggak senang ngeliat aku. Karena aku selalu minta duit dengan jumlah yang gede. Der, Papa tidak tahu kenapa seperti ini keadaan rumah kita. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Ya udahlah, Pak. Kalau gitu aku mau berhenti kuliah aja. Aku mau nganggur aja, Pak. Der, kamu tidak boleh melaksanakan itu. Kamu tidak salah, nak. Papa mohon, kamu jangan berhenti kuliah. Hanya kamu satu-satunya harapan Papa. Kalau kamu berhenti kuliah, siapa yang akan melaksanakan perusahaan Papa nanti, nak? Aku bingung, Pak. Kamu harus terus belajar. Ini semua cobaan Allah terhadap keluarga kita. Kamu jangan terpengaruh dengan keadaan ini. Bagus. Ini dia kesempatan Mas itu. Gue nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Pak, Ada apa, Der? aku butuh uang, Pak. Berapa? Gak banyak kok, Pak. Cuma 10 juta. Buat apa? Aku ngambil kursus lagi, Pak. Aku sayang sama waktuku yang terbuang cuma-cuma. Alhamdulillah. Papa bangga dengan kamu, nak. Aku sadar banyak anak orang kaya yang nggak jadi apa-apa karena terlena sama kekayaan orang tuanya. Aku nggak mau jadi seperti mereka, Pak. Aku harus memanfaatkan duit Papa dengan hal-hal yang positif, Pak. Dari sayang, aku boleh nggak minta tolong banget sama kamu? Apaan sih, ha? Gue tuh pengen kuliah kayak lo. Gue tuh iri banget sama teman-teman SMA gue yang dulu. Mereka tuh sekarang udah pada kuliah semua. Kalau aja bokap nyokap gue nggak kere, gue pasti nggak jadi cewek pengangguran kayak sekarang, Der. Kamu beneran mau kuliah? Iya dong. Ntar kalau gue married sama lo, malu-maluin lagi. Gue kan pengen jadi sarjana juga. Ini, gue udah 10 juta. Lu gunain sebaik-baiknya. Cari aja lah kuliah yang gak usah mahal. Asalkan bisa bikin lo jadi sarjana. Makasih ya, Der. Kamu care banget sama aku. Love you, Han. I love you too, baby. Jos, kayaknya kita mesti pakai ini biar menang. Kayaknya emang harus gitu. Lu udah janji sama gue. Lu nggak bakal nyanyi kalau sampai lu ketangkap polisi. Gue gak akan pernah berkhianat sama sohib gue. Emangnya gue pernah gak setia sama lo? Belum, Jos. Gak akan pernah. Karena gue pasang badan buat bisnis kita. Thanks friends semua. Oke, Bos. Usaha kita semakin maju. Wilayah kita semakin luas. Oke. Sorry, Jos. Jangan tembak gue. Sekarang aja lo ya. Kayak tikus, God. Ampun, Jos. Apa yang lo mau? Silakan lo ambil, Jos. Asal jangan tembak gue. Gue gak minta apa-apa dari lu, brengsek. Gue cuma minta lu berhenti ngedarin di kampus sini. Sekarang, kampus jadi wilayah gue. Ngerti lo? Silakan, Jos. Ambil.
Ambil aja. Gue udah gak mau ngejalanin bisnis haram itu, Jos. Gue juga udah gak mau ngerusak masa depan teman-teman gue, Jos. Silakan lu ambil, Jos. Sekarang mendingan lu tutup mata lu. Siap-siap lu terima kematian lu. Jos, ampun. Kenapa, Jos? Peluru lu habis? Hah? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Lu takut? Gua belum mati, Der. Gua belum jadi setan. Gak mungkin. Gak mungkin. Makanya, kalau lu tidur, kunci pintu. Buat jaga keselamatan lu. Mana Jos? Jos, mampus. Lu mau nyusul Jos ke neraka? Atau lu masih mau hidup dan masih mau pakai barang itu? Ampun, Ra. Ampun. Jangan bunuh gue. Ampun, Ra. Oke, buat saat ini lu gua ampunin. Asal lu tahu, gue sakit hati sama lu. Karena lu udah acak-acak usaha gue di kampus. Dan lu juga udah gangguin cewek gue. Dan sekarang lu mau apa, Der? Terserah lu, Ra. Yang pasti jangan bunuh gue. Tolong, Ra. Gue mau nurutin apa aja kata lo. Gue mau, Ra. Lu mau nurutin gue? Oke. Yang gue butuh cuma modal. Lu sanggup? Hendra, gue sanggup. Gua butuh modal itu besok. Dan gua mau lu anterin uang itu besok. Hendra, besok gue kasih duitnya. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum, Ma. Salam. Oh iya. Papa mana, Ma ya? Papa lagi sholat. Oh, lagi sholat ya? Yaudah deh, Ma. Diri mau ke belakang dulu. Mau ambil air wudhu. Ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Anakku sudah berubah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Dery. Waalaikumsalam. Pa? Papa senang sekali melihat kamu mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Der. Biar cita-cita diri tercapai, Pa. Tapi ngomong-ngomong, arah kiblat kamu masih keliru. Maklum lah, Pa. Namanya juga baru belajar sholat. Dery, Papa senang sekali. Mama kamu sampai menangis melihat kamu sholat, Nak. Pa, aku boleh minta duit lagi nggak? Buat apa lagi? Tapi jangan bilang-bilang Mama ya, Pa. Ntar Mama kena stroke lagi. Mama kan kena stroke gara-gara aku mintain terus, Pa. Buat apa, Der? Gini, Pa. Aku pengen buka usaha kontraktor sama teman-teman. Aku sendiri paling kecil. Aku cuma
nyumbang 15 juta, Pak. Oh, jadi kamu nyumbangnya paling kecil. Oke, Papa kasih kamu 25 juta. Kamu perlu mobil nggak? Nggak usah deh, Pak. Naik motor juga asik kok. Ntar kalau aku naik mobil, tunggu jadi direktur deh, Pak. Oke, besok Papa akan transfer ke rekening kamu. Terima kasih ya, Pak. Tapi bener loh, Pak. Jangan sampai Mama tahu ya. Ntar mau mikir yang enggak lagi. Oke, beres, Bos. Allah aja bisa gue bohongin. Apalagi cuma manusia. Ya maafnya, ini alat kedokterannya Mas Dery ketinggalan. Bina, Dery itu kuliahnya di Fakultas Ekonomi, bukan di kedokteran. Jadi nggak mungkin lah pakai barang ini. Bibi mah nggak taunya. Tadi Bibi nemuin alat ini di atas tempat tidurnya Mas Dery. Rano ah. Slow, ini mesti slow. Nikmatin dulu. Lu berdua flow dulu deh. Gua ada perlu sama dia. Fred. Senang. Bro, gua mau ngomong sama lu. Mau ngomong apa sih, Ndra? Lo kok cuma ngasih 5 juta buat gue? Mana cukup buat modal bisnis kita? Ndra, usaha kita udah nggak aman. Jadi gue harus pinter-pinter. Emang lu kira nggak ada yang perlu disuapin mulutnya? Ada, Ndra. Lu tau lah soal itu. Gua ngerti, friend. Lu tuh bos gue. Dan gue loyal sama lo orang. Dan, Ndra, kita tuh sama aja. Nggak ada pakai bos-bosan segala deh. Kutu lo. Emang harus pakai cara kayak gini bikin lo bertekuk lutut sama gue. Lu nggak perlu mati di tangan gue, Ndra. Tapi diam-diam lu jadi centeng sama cecungu gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Dery tuh kuliah di Fakultas Ekonomi atau di kedokteran sih, Pak? Punya siapa ini? Bina nemuin di atas kasurnya Dery. Jadi punya siapa lagi kalau bukan punya Dery? Astagfirullahaladzim. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kacau deh gue. Sumber duit gue udah gak ada lagi. Papa pasti meninggal gara-gara perempuan itu. Sialan. Ya Allah, kenapa nasib keluargaku jadi begini? Apa salah aku? Sudahlah Bude, ini takdir dari Allah. Bude mesti tabah menghadapinya. Iya, tapi semuanya ini gara-gara anak itu. Dia diam-diam jadi benalu. Ma! Semua ini gara-gara Mama! Kalau Mama nggak banyak ngomong, Papa nggak mungkin mati, Ma! Mama memang biang kerok di sini, Ma! Kurang ajar kamu, Dery. Mama udah tahu apa yang kamu lakukan di luar sana. Kamu bikin yang enggak-enggak. Kamu pakai narkoba. Anak gak tahu diri. Diam! Mas Dery, jangan ribut-ribut. Kita ini kan lagi berkabung.
Biar aja. Memang semua ini gara-gara perempuan sial ini. Marah duit. Mama seneng kan kalau papa mati? Biar mama bisa menguasai harta benda milik papa, ya kan? Derry! Astagfirullahaladzim. Sudahlah, Bude. Tawakal, istighfar. Kamu juga, Der. Jangan kasar-kasar sama orang tua sendiri. Dosa. Gue gak takut sama dosa. Mana kamu takut sama dosa? Karena kamu udah kecanduan narkoba. Ah, sialan! Kalian semua brengsek! Ra, gue butuh bantuan lo. Bantuan apaan? Gue mau ngabisin nyokap gue. Apa? Lu mau ngebunuh nyokap kandung lu sendiri? Gila lu ya. Udah. Sekarang lu tanya, lu bisa nggak bantuin gue? Lu bilang kan lo sama gue. Mana buktinya? Mana, Ndra? Gua emang bajingan. Tapi gua jadi bajingan karena gua ngebelain emak gua yang hidup miskin di kampung. Gua butuh bayar kuliah gue. Lu keterlaluan, Der. Udah, Ndra. Udah! Gue nggak butuh punya teman yang pengecut kayak lo. Lu tuh pengecut, Ndra. Pengecut! Oke, gak apa-apa. Justru karena kelakuan ini bikin gua sadar. Terima kasih, friend. Lu bukakan pintu hati gue. Gue akan habisin semua orang yang pernah bikin gue sakit hati. Pak Ustadz, saya pulang dulu Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya Indra. Pak Ustadz, tolong bantu saya untuk bertobat. Saya ingin berubah menjadi manusia yang benar, yang berjalan lurus jalan Allah. Karena Pak Ustadz, saya sudah muak berada dalam lembah kemaksiatan ini. Tolong saya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya sangat terharu dan bahagia mendengar pertobatan kamu. Coba seandainya anak muda banyak yang seperti kamu, Ndra. Betapa indahnya hidup ini. Pak Ustadz, tolong ajari saya untuk bertobat. Tolong saya, Pak Ustadz. Ini buat lo. Kemarin, Ten, bisa bikin rumah gue nih. Ini. Dan juga ini. Ambil buat lo. Hei. Ini bakal jadi milik lo. Kalau lo bisa ngebunuh Indra. Bunuh Indra? Ya. Terserah lo, Di. Kalau lo sanggup, ambil ini semua. Oke. Demi duit gue sanggup. Ternyata gampang bikin kaya diri sendiri. Bener juga. Dia punya niat busuk sama gue. Bisa bahaya ngadepin ular kepala dua ini. Kalau dia nggak cepat-cepat gue habisin, ntar gue lagi yang dimakan. Ngomong-ngomong, siapa lagi yang mau gue kerjain? Apa lo?
Anak ini nggak boleh gue biarin. Dia sebetulnya bukan setia sama gue, tapi dia setia sama duit gue. Kapan-kapan dia bisa berbalik mengkhianatin gue. Kalau ini semua perbuatan gue kebongkar sama polisi, dia pasti nyanyi. Woi, ngapain lu ngelamun? Esel, kehabisan duit. Tenang aja, Der. Duit bokap lu tuh segudang, nggak berseri. Sekarang kira gini ya. Mantap. Der, barang lu enak banget, Der. 2 jempol buat barang lu, Der. Iya, Di. Barang emang bagus kok. Bina! Bina! Ina! 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 Goblok! Jangan keras-keras dong sayang, gak enak kan? Diam lu, lu belum jadi istri gue. Ntar nasib lu sama kayak nyokap gue. Lu baru tau rasa! Ina! Ada apa, Den? Maaf, Den. Bibi tadi lagi nyuci. Mana sandwich gue? Mana? Lama banget lu! Cepetan ambil! Iya, Den, ya. Rasain lu, rasain! Lu jangan coba-coba ngatur gue ya! Lu belum jadi istri gue! Kenapa sih lo tega banget sama gue, Der? Diam! Lu jangan banyak bacot! Uang gue udah habis banyak sama lu. Jadi terserah gue mau jadiin lu apa aja! Jadi karena ini lo sadis sama gue. Kalau gitu mendingan gue pergi aja. Ntar gue balikin semua duit lo. Ya, udah lo. Denger ya, lu bukan siapa-siapa gue. Lu pikir lu siapa? Pakai ngambek-ngambek, ah? Siapa? Gue emang bukan siapa-siapa. Tapi gue nggak mau diginiin terus sama lo. Gue masih punya harga diri. Jadi lo nggak bisa seenaknya aja memperlakukan gue seperti binatang, tau? Lu denger ya, orang tua gue nggak berani nyakitin perasaan gue. Apalagi lo. Hah? Iya! Iya! Inilah akibatnya Bang Dery suka berbohong kepada orang tua. Nanti kita minta tolong sama dokter supaya mulutnya yang robek ini bisa dijahit. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Saya pamannya. Bagaimana selanjutnya? Begini, Pak. Setelah kami menyelidiki peristiwa pembunuhan ini baru-baru ini, ternyata korban adalah otak dari semua pembunuhan itu. Dan kematian Ibu Sunarmi itu bukan kematian biasa, tapi dia dibunuh. Dia dibunuh, Pak, oleh suruhan saudara Dery. Stop. Pak, syukurlah kalau peristiwa ini sudah terungkap dengan jelas. Tapi